Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Idin. Pada kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, yang kita bahas adalah tentang latar belakang hak asasi manusia. Kemudian yang kedua adalah pengadilan HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Mari kita mulai. Yang pertama adalah tentang latar belakang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, terbentuknya pengadilan HAM di Indonesia itu dimulai ketika laporan Komisi Penyidik Pelanggaran Hak Asasi Manusia atau KPP HAM untuk Timur Timur telah terjadi beberapa pelanggaran HAM berat. HAM di antaranya adalah pembunuhan massal, penyiksaan dan penganiayaan, penghilangan paksa, kekerasan berbasis gender, pemindahan penduduk secara paksa, dan pembumi hangusan. Kemudian Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi nomor 1264 tahun 99 yang isinya adalah mengecam pelanggaran berat hak asasi manusia yang terjadi pasca jajak pendapat di Timur Timur. Penyerangan terhadap personil kemanusiaan nasional dan internasional dan penderitaan rakyat sipil akibat pemindahan paksa secara besar-besaran. Oleh karena itu, maka Dewan Keamanan PBB meminta agar para pelaku pelanggaran berat hak asasi manusia itu mempertanggungjawabkan tindakannya di muka pengadilan. Nah, untuk menyikapi resolusi Dewan Keamanan PBB itu, maka demi melindungi kepentingan nasional yang lebih besar, pemerintah Indonesia akhirnya menyepakati untuk membentuk pengadilan hak asasi manusia dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia sebagai pengganti Perpu Nomor 1 Tahun 99 tentang pengadilan HAM. Nah, pendirian pengadilan HAM ini adalah pelaksanaan dari pasal 104 paragraf 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia. Nah, ini adalah pengadilan hak asasi manusia menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Pengadilan HAM yang selanjutnya disebut Pengadilan Hak Asasi Manusia adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat, di mana kedudukannya sesuai dengan ketentuan pasal 2 Undang-Undang 26 tahun 2000, pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Jadi, kedudukannya itu peradilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Misalnya, di wilayah pengadilan negeri, ya, maka di situ terdapat peradilan khusus tentang HAM. Di mana kedudukannya pasal 3 menentukan bahwa pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Ayat 2-nya, untuk daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pengadilan HAM berkedudukan di setiap wilayah pengadilan negeri yang bersangkutan. Jadi khusus di Jakarta itu sesuai dengan wilayah pengadilan negeri, ya, pengadilan negeri Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Barat. Apa lingkup kewenangan pengadilan HAM? Sesuai dengan ketentuan pasal 4, pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat. Kemudian pasal 5, pengadilan HAM berwenang juga memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah negara Republik Indonesia oleh warga negara Indonesia. Jadi, berdasarkan pasal 5 ini, maka pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat
yang dilakukan di luar batas teritorial wilayah Indonesia tetapi dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jadi kalau dilakukan oleh warga negara asing maka tidak dapat dijangkau oleh pengadilan HAM. Kemudian pasal 6, pengadilan HAM tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang dilakukan oleh seorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Ini tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara yang pelakunya dilakukan oleh seorang yang berada di bawah 18 tahun. Nah, ini adalah jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 yang menjadi kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk menangani, memeriksa dan memutus pelanggaran berat hak asasi manusia. Apa pelanggaran berat hak asasi manusia? Pelanggaran berat hak asasi manusia itu adalah sebagaimana pasal 7 terdiri dari kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa yang dimaksud dengan kejahatan genosida? Sebagaimana diuraikan dalam pasal 8, kejahatan genosida itu adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama dengan cara 1. Membunuh anggota kelompok, yang kedua mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok, yang ketiga menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya. Kemudian yang keempat, memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok. Atau yang kelima, memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok yang lainnya. Ini adalah yang dimaksud dengan kejahatan genosida. Kemudian, apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan? Sebagaimana diatur dalam pasal 9, kejahatan terhadap kemanusiaan itu adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar asas-asas ketentuan pokok hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara. Kemudian penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hak yang dilarang menurut hukum internasional. Kemudian penghilangan orang secara paksa dan kejahatan apartheid. Nah, inilah yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jadi saya ulangi lagi bahwa Pengadilan HAM berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan pelanggaran HAM berat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Nah, pelanggaran berat HAM sebagaimana dimaksud itu adalah yang pertama kejahatan genosida sebagaimana
dijelaskan dalam pasal 8 dan kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Demikian materi tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Semoga dapat membantu Anda dalam memahami tentang pengadilan hak asasi manusia di Indonesia. Semoga bermanfaat. Inilah daftar referensi yang saya gunakan. Mudah-mudahan dapat membantu Anda untuk lebih memahami materi tentang pengadilan HAM di Indonesia. Terima kasih.